Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami dari PT Mebel Mitra Utama akan memperkenalkan produk kami yaitu keranjang rotan dan ingin menawarkan kerjasama dengan perusahaan Anda. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Divisi Marketing PT Mebel Mitra Utama yang terdiri dari Adinda Tias Prabandari, Aura Kartika Ayudya Johan, Evinita Zulandari, dan saya sendiri Fitri Anissa. Selanjutnya, di sini saya akan menceritakan mengapa perusahaan kami mengambil produk dari rotan. Next. Rotan bagi masyarakat Gorontalo memiliki banyak manfaat. Rotan memiliki beberapa keunggulan dari kayu seperti ringan, kuat, elastis atau mudah dibentuk, serta murah. Rotan merupakan salah satu sumber hayati Indonesia, penghasil devisa negara yang cukup besar. Sebagai negara penghasil rotan terbesar, Indonesia telah memberikan sumbangan sebesar 80% kebutuhan rotan dunia. Dari jumlah tersebut, 90% rotan dihasilkan dari hutan alam yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sekitar 10% dihasilkan dari budidaya rotan. Nilai ekspor rotan Indonesia pada tahun 2010 mencapai 208,183 juta US dollar. Di Indonesia terdapat 8 marga rotan yang terdiri atas kurang lebih 306 jenis, hanya 51 jenis yang sudah dimanfaatkan. Hal ini berarti pemanfaatan jenis rotan masih rendah dan terbatas pada jenis-jenis yang sudah diketahui manfaatnya dan laku di pasaran. Next. Usaha Mebel Mitra Utama yang bergerak di bidang kerajinan adalah salah satu yang menggunakan sumber daya rotan. Usaha kerajinan rotan bagi Mebel Mitra Utama umumnya merupakan usaha yang telah lama ditekuni secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Rotan banyak dimanfaatkan secara komersial karena mempunyai sifat yang lentur, kuat, serta relatif seragam bentuknya. Salah satu fungsi rotan adalah digunakan sebagai bahan baku untuk membuat perabot rumah tangga seperti keranjang. Berdasarkan pengamatan awal pada mebel rotan, di Mitra Utama menunjukkan terdapat permasalahan terutama dalam hal pemberdayaan terkait permodalan yang selama ini masih sangat terbatas, yaitu belum adanya nominal yang konkret, hanya ala kadarnya sarana dan prasarana juga masih bersifat terbatas. Pendampingan kelembagaan dalam bentuk pengembangan usaha dan mitra kerjasama dan pemasaran produk. Kemudian di sini ada visi dan misi dari perusahaan kami, yaitu visinya bergerak dan berkarya demi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan publik. Misinya yang pertama yaitu menciptakan produk kerajinan rotan dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kepuasan konsumen dengan mengutamakan kualitas produk, bukan kuantitas. Yang ketiga, melakukan quality control terhadap produk sebelum dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan usaha dari Mebel Mitra Utama. Tidak dapat dipungkiri sebagai pelaku bisnis, tujuan utama dari usaha kerajinan rotan yang dijalankan adalah sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan. Setiap bisnis yang dijalankan pasti membutuhkan modal yang tujuan akhirnya adalah minimal untuk bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan serta diharapkan juga bisa memberikan penghasilan yang sesuai. Dalam hal ini, modal yang dimiliki bisa diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya bisa dari milik sendiri atau juga bisa dengan mencari pinjaman bisnis. Jadi produk yang akan kami produksi adalah keranjang rotan, di mana keranjang rotan adalah salah satu kerajinan yang dapat dimasukkan ke dalam industri kreatif. Keranjang rotan memiliki nilai estetis dan memiliki fungsi sebagai benda pakai atau dapat digunakan sebagai pajangan. Keranjang rotan dapat digunakan untuk tempat menaruh buah-buahan dan untuk tempat peralatan-peralatan agar terlihat makin rapi. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran perusahaan kami. Yang pertama produk. Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi, yang dapat memiliki keinginan atau kebutuhan. Produk yang Mebel Mitra Utama jual berupa keranjang yang terbuat dari rotan dengan ukuran
30 kali 20 kali 13 cm. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah uang ditambahkan beberapa produk atau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Mebel Mitra Utama memasang harga keranjang rotan sebesar 70.000. Next. Target pasar perusahaan kami. Target pasar yang dituju oleh Mebel Mitra Utama adalah pria dan wanita berusia 20-35 tahun, baik yang sudah memiliki keluarga maupun belum. Ini terlihat dari keranjang biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan rumah agar terlihat rapi dan tentu saja estetik. Dalam komunikasi pemasarannya, pasar dididik untuk menyadari penggunaan keranjang rotan lebih ramah lingkungan dan tentu saja terlihat estetik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada perkiraan penawaran terhadap produk. Jadi keranjang rotan di sini diperkirakan pada tahun 2021 terjual sebanyak 5.000 unit. Pada tahun 2022 terjual sebanyak 6.500 unit. Pada tahun 2023 terjual sebanyak 7.150 unit. Harga keranjang rotan yang kami produksi sebesar Rp70.000. Selanjutnya ada daftar kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada kompresor, steam rotan, paku tembak, sprayer, gergaji, palu, meteran. Next. Ada gunting, mesin bor, dan tang. Total kebutuhan modal kerja sebesar Rp7.630.000 dengan depresiasi atau penyusutan sebesar Rp488.000. Ada daftar bahan baku pokok. Yang pertama yaitu rotan dan kedua ada kayu. Total per tahunnya sebesar 198 juta. Kemudian ada daftar biaya operasional dan gaji karyawan. Pada PT Mebel Mitra Utama ada makan siang karyawan dan gaji karyawan sebesar 1 juta dengan jumlah karyawan 3 orang. Kemudian ada estimasi aliran kas keranjang rotan per tahun. Pendapatan yang diperkirakan pada tahun 2021 sebesar 350 juta, pada tahun 2022 sebesar 455 juta, pada tahun 2023 sebesar 500 juta 500 ribu, dengan modal investasi sebesar 200 juta. Kemudian biaya gaji karyawan pada tahun 2021 sebesar 36 juta 720 ribu. Pada tahun 2022 sebesar 37 juta 720 ribu. Pada tahun 2023 sebesar 38 juta 720 ribu. Dengan bahan baku pokok pada tahun 2021 198 juta dan pada tahun 2022 199 juta, pada tahun 2023 sebesar 200 juta. Kebutuhan modal kerja kurang lebih sebesar 7.630.000. Next. Total biaya variabel sebesar 198 juta. Total biaya sebesar 205.630.000. Arus kas sebelum pajak atau EBT sebesar 403.630.000. Pajak 1% sebesar 4.056.300. Arus kas bersih setelah pajak sebesar 399.573.700 dengan depresiasi sebesar 488.000. Kas bersih sebesar 399.085.000. Investasi sebanyak 2 miliar. Next. Kas sebanyak 2.399.085.000. Diskon faktor 10%, 0,909 pada tahun 2021, 0,826 pada tahun 2022, 0,751 pada tahun 2023. Dengan PV kas bersih sebanyak 363.211.857 pada tahun 2022, 331
3.781.650, pada tahun 2023 303.223.534. Selanjutnya menghitung total PV kas bersih dengan 363.211.857 ditambah 331.781.650 ditambah 303.223.534. Hasilnya sebanyak 998.217.041. Total PV kas bersih dikurang investasi, hasilnya sebanyak 1.782.959. Next. Hasil perhitungan untuk usaha keranjang rotan sebesar 1.178.2.959, di mana hasil ini memiliki nilai positif, maka investasi usaha keranjang rotan pada perusahaan PT Mebel Mitra Utama layak atau dapat diterima. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Kami harap Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan kerjasama antara perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.